Baik, kami akan memulai presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya, Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul mendefinisikan berbagai aspek studi kelayakan bisnis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Niputu Ayu Ernyanti, absen 15, ada Nikomang Yuni Trisna Dewi, absen 14, ada Nimade Erika Sukmawati, absen 16, dan yang terakhir ada Ninyoman Ayu Sutarianti, absen 18. Adapun selanjutnya pokok bahasan materi yang kami akan bahas nantinya yaitu yang pertama studi kelayakan bisnis, yang kedua ruang lingkup studi kelayakan bisnis, yang ketiga manfaat studi kelayakan bisnis, yang keempat aspek studi kelayakan bisnis, dan yang terakhir identifikasi penting dan manfaat studi kelayakan bisnis. Baik, materi yang pertama akan dibacakan langsung oleh teman saya, Erika. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan juga sering disebut dengan feasibility study yang merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Apakah menerima suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan atau menolaknya. Berikut ini 4 jenis rasio likuiditas dan cara menghitungnya. Yang pertama, pengertian layak dalam penilaian sebagai studi kelayakan, maksudnya adalah kemungkinan dari gagasan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat atau benefit, baik dalam arti finansial benefit maupun dalam arti sosial benefit. Ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada metode mempelajari studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama membaca konsep dengan benar, yang kedua mempraktekkan konsep, yang ketiga menambah wawasan. Selanjutnya yang kedua yaitu tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama penemuan ide, dan yang kedua mempertimbangkan alternatif usaha. Selanjutnya yang ketiga tahap analisis data. Yang pertama analisis pasar, yang kedua analisis teknik dan manajemen, yang ketiga analisis lingkungan, dan yang terakhir analisis finansial. Selanjutnya itu ada manfaat studi kelayakan bisnis. Dengan membuat suatu penilaian terlebih dahulu sebelum melakukan investasi yang kemudian dituangkan dalam suatu proses laporan secara tertulis, manfaat yang bisa diperoleh hasil laporan studi kelayakan bisnis ini bisa digunakan sebagai pedoman atau alat untuk mengetahui sampai sejauh mana kegiatan investasi telah dilakukan. Pada intinya, laporan SKB ini bisa untuk alat pengawasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu bagi pihak investor. Studi kelayakan bisnis ditunjukkan untuk melakukan penilaian dari kelayakan usaha atau proyek untuk menjadi masukan yang berguna karena sudah mengkaji berbagai aspek seperti aspek pasar, teknis, dan operasi, aspek organisasi dan manajemen, aspek lingkungan dan aspek finansial secara komprehensif dan sedetail sehingga dapat dijadikan dasar bagi investor untuk membuat keputusan investasi secara lebih objektif. Yang kedua yaitu bagi analisis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu alat yang berguna yang dapat dipakai sebagai penunjang kelancaran tugas-tugasnya dalam melakukan penilaian suatu usaha baru, pengembangan usaha, atau menilai kembali usaha yang sudah ada. Yang ketiga bagi masyarakat. Hasil studi kelayakan bisnis merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, baik yang terlibat langsung maupun yang muncul akibat adanya nilai tambah sebagai akibat dari adanya usaha atau proyek tersebut. Yang keempat, bagi pemerintah. Dari sudut pandang mikro, hasil studi kelayakan ini bagi pemerintah terutama untuk tujuan pengembangan sumber daya baik dalam pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia berupa penyerapan tenaga kerja. Syarat studi kelayakan bisnis yang pertama, studi harus dilakukan dengan teliti dan penuh kehati-hatian.
Yang kedua, studi harus dilakukan dengan dukungan data yang lengkap. Yang ketiga, studi harus dilakukan dengan kejujuran dan ketuntasan hati. Yang keempat, studi yang dilakukan harus objektif. Yang kelima, studi harus dilakukan dengan adil, tidak memihak kepentingan tertentu. Dan yang terakhir, studi harus dapat diuji ulang jika diperlukan untuk menguji kebenaran hasil studi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Baik, selanjutnya itu aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek hukum. Aspek hukum menganalisis kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di wilayah tertentu. Yang kedua, aspek lingkungan. Aspek lingkungan menganalisis kesesuaian lingkungan sekitar, baik lingkungan operasional, lingkungan dekat, dan lingkungan jauh, dengan ide bisnis yang akan dijalankan. Yang ketiga, pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang keempat, aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis menganalisis kesiapan teknis dan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Yang kelima, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dan sumber daya manusia menganalisis tahap-tahap pelaksanaan bisnis dan kesiapan tenaga kerja, baik tenaga kerja kasar maupun tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang terakhir, aspek keuangan. Aspek keuangan menganalisis besarnya biaya investasi dan modal kerja serta tingkat pengambilan investasi dari bisnis yang akan dijalankan. Pentingnya studi kelayakan bisnis. Pada dasarnya, tujuan utama seorang pebisnis melakukan studi kelayakan adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Berhenti pada titik waktu tertentu, dalam merintis sebuah bisnis, setiap pembisnis pasti ingin usahanya sukses dan berhasil. Namun, tanpa melakukan studi ini, seorang pengusaha layaknya menerobos. Studi kelayakan bisnis merupakan dasar untuk menilai apakah kegiatan investasi atau kegiatan bisnis layak untuk dijalankan. Selain itu, studi kelayakan bisnis juga dapat memperkecil kemungkinan adanya risiko kegagalan atau hambatan di masa yang akan datang. Saat ini, studi kelayakan bisnis menjadi tolak ukur yang sangat berguna, terutama bagi pihak investor dan lembaga keuangan sebagai dasar penilaian keberhasilan suatu rencana bisnis. Studi kelayakan bisnis biasanya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Beberapa pihak yang berkepentingan dalam hasil studi kelayakan bisnis dapat dijabarkan seperti investor, kreditor, manajemen, perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.